Skill Resurrection merupakan kemampuan eksklusif milik priest, itu pun hanya bisa mengembalikan 30% HP setelah dipakai. Namun, kemampuan kebangkitan yang dimiliki Ryumin jauh lebih istimewa karena dapat memulihkan HP secara penuh. Hal itu membuatnya tersenyum puas karena memperoleh skill yang sangat berharga. Ia sengaja mengatur efek title miliknya menjadi privat, sehingga orang lain tidak dapat melihat detail efek tersebut di bawah username-nya, meski efeknya tetap aktif seperti biasa. Setelah merasa puas dengan status window, Ryumin mulai penasaran dengan kondisi Yongmin. Ternyata, Yongmin berhasil bertahan dengan quest yang diberikan. Sementara itu, semakin banyak player berhasil menyelesaikan misi membunuh 100 goblin, hingga akhirnya sang malaikat, karena merasa bosan, menambahkan 50.000 goblin lagi. Tujuannya agar kuota 5.000 pemain yang lolos segera terpenuhi. Mereka yang sudah menyelesaikan quest dilindungi barrier khusus, sehingga tak lagi menjadi target serangan goblin. Di sisi lain, para pemain yang belum menyelesaikan quest harus berjuang mati-matian melawan serbuan goblin dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Ryumin merasa kesal melihat malaikat terus-terusan menertawakan manusia yang berusaha keras demi bertahan hidup. Pada akhirnya, kuota 5.000 pemain yang berhasil lolos pun tercapai. Begitu terpenuhi, para goblin lenyap seketika. Hal itu mengejutkan sekaligus membuat panik pemain yang gagal menyelesaikan quest. Kepanikan mereka semakin bertambah ketika malaikat mengumumkan bahwa siapapun yang tidak berhasil menyelesaikan misi akan langsung mati. Pemain yang lolos tentu merasa ngeri saat menyaksikan teman-teman mereka menghilang begitu saja. Melihat ekspresi para pemain yang selamat, malaikat bertepuk tangan sambil berkata, "Kenapa wajah kalian muram? Bukankah seharusnya kalian bersyukur masih hidup? Ya sudahlah, kalian berhasil bertahan, jadi bisa kembali sekarang. Selamat, kalian lolos ronde pertama. Kuharap kalian lebih giat lagi untuk ronde berikutnya. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita tentukan peringkat dulu? Untuk zona ASX 455 tempat Ryumin berada, peringkat pertama ditempati oleh Black Scythe, Ryumin, peringkat kedua oleh Life is Documentary, dan peringkat ketiga oleh Black Flame Dragon in Hand. Jarak waktu antara Ryumin dengan peringkat 2 dan 3 sangat jauh. Ryumin hanya membutuhkan 10 menit, sementara yang lain butuh 23 menit lebih. Bahkan, untuk peringkat global seluruh zona, Ryumin tetap menduduki posisi pertama. Peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh Stupid Idiots dan Heavenly Demon, meskipun catatan waktu mereka masih jauh tertinggal dari Ryumin, yakni sekitar 16 menit untuk menyelesaikan quest Goblin. Atas keberhasilan tersebut, setiap pemain, termasuk Ryumin, menerima hadiah berupa 1.000 gold yang nantinya bisa digunakan untuk membeli item di shop. Namun, fitur shop baru akan aktif ketika pemain mencapai level 10. Bukan hanya para pemain yang terkejut melihat Ryumin menduduki peringkat pertama di seluruh zona, bahkan sang malaikat pun ikut terkejut. Ia lalu bertanya, "Namamu Black Scythe, bukan? Tolong jawab satu pertanyaan. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Apa kau mendapatkan rune spesial atau semacamnya?" Namun, sebelum sempat menyelesaikan perkataan, malaikat itu kaget karena tidak dapat melihat rune di status window milik Ryumin. Meski begitu, ia berpura-pura bisa melihatnya saat Ryumin memintanya untuk memeriksa. Kini giliran Ryumin yang menyampaikan permintaannya. Ia mengaku kecewa dengan hadiah peringkat pertama tersebut dan meminta sesuatu yang lebih layak. Ucapan itu membuat semua pemain yang mendengar terkejut, bahkan sang malaikat sampai murka. "Manusia sialan, berani-beraninya dia mengajukan permintaan padaku," gumam malaikat dalam hati. Ia sempat berniat menghancurkan kepala Ryumin, namun tidak bisa melakukannya karena kemampuan sekali pakainya sudah terpakai untuk membunuh manusia lain sebelumnya. Kesal tak bisa menyingkirkan Ryumin, sang malaikat kemudian tersenyum karena menemukan ide lain. Ia berkata, "Jadi kau ingin hadiah yang lebih bagus? Biasanya permintaan semacam ini langsung kutolak. Tapi baiklah, akan kupikirkan. Mari kita bicarakan secara privat. Sementara itu, kalian semua tunggu di sini sampai aku kembali."
Ucapan itu menimbulkan rasa iri dari para pemain lain yang melihat Ryumin diperlakukan khusus. Sebelum pergi bersama malaikat, Ryumin sempat menatap Yongmin sejenak, membuatnya heran. Tak lama kemudian, ia mengikuti malaikat menuju hutan. Sesampainya di sana, malaikat itu berkata dengan nada kesal, "Kenapa kau menjaga jarak dariku? Apa kau sungguh ingin membuatku terus menoleh ke belakang?" Mendekatlah Ryumin pun menuruti perintah itu. Dalam hati, malaikat menggerutu bahwa manusia di depannya rakus sekaligus bodoh. Bagaimana bisa aku mengganti hadiah, sementara bukan aku yang menentukan? Andaikan aku punya kuasa, aku tidak akan memberikan hadiah lebih baik. Seharusnya dia bersyukur dengan hadiah yang ada, namun malaikat itu bertekad memberi pelajaran atas kerakusannya. Ia bahkan merencanakan untuk menghabisi Ryumin begitu mereka melewati sebuah batu besar. Dalam pikirannya, ia sadar bahwa membunuh seorang player demi alasan pribadi bisa menimbulkan masalah besar. Apalagi jika pemain lain menuduhnya tidak adil hingga memicu pemberontakan. Hal itu bisa membuat para petinggi menyalahkannya karena dianggap merusak jalannya permainan. Karena itu, ia harus memastikan tindakannya berlangsung tanpa saksi. Manusia bodoh, semua ini tidak akan terjadi kalau kau tetap diam. Sekarang, bukankah kau menginginkan hadiah? Katakan padaku hadiah macam apa yang kau inginkan, batin malaikat itu sambil tersenyum, lalu membalikkan badan di lokasi yang ia rencanakan. Namun, sebelum sempat berbuat sesuatu, sebuah tinju menghantam wajahnya keras sekali, membuatnya terpental ke belakang. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya, dan ia terkejut luar biasa. "Tidak mungkin, manusia ini memukulku," teriaknya marah. Saat menoleh, Ryumin sudah lenyap dari pandangan, lalu tiba-tiba muncul di belakangnya dan mencengkeram sayapnya. Malaikat itu menjerit ketika Ryumin merobek satu sayapnya dengan paksa, kemudian dilanjutkan dengan merobek sayap yang lain. Darah menyembur deras dari pangkal sayap, membuat malaikat itu kesakitan luar biasa. Ryumin berkata dingin, "Sekarang kau tidak bisa kabur. Rasanya sakit, kan?" Malaikat itu gemetar, terperangah dengan sikap Ryumin. Ia bertanya dengan marah sekaligus takut, namun Ryumin justru menunjukkan sebuah dagger tersembunyi yang membongkar rencananya. Dengan tenang, Ryumin menyebut nama asli malaikat itu, Biriel, yang membuatnya semakin syok. Bagaimana mungkin seorang manusia tahu nama aslinya? Ryumin lalu mengeluarkan dagger stiletto dari inventory, membuat Biriel semakin panik. Ia mencoba menggertak dengan mengatakan bisa meledakkan kepala Ryumin. Tetapi Ryumin tahu kemampuan sekali pakainya sudah tidak ada lagi. Rahasia itu terbongkar begitu saja. Putus asa, Biriel berusaha membujuk, mengajukan berbagai alasan agar dirinya tidak dibunuh. Malaikat lain akan membalas dendam, Ryumin tidak akan mendapat keuntungan. Bahkan, bisa gagal kembali ke dunia nyata jika ia mati. Namun semua alasan itu ditolak mentah-mentah oleh Ryumin, yang tahu betul para malaikat egois dan tidak peduli satu sama lain. Ia juga paham kalau sistem permainan tetap akan mengembalikan player ke dunia nyata meski malaikat dibunuh. Biriel semakin terkejut karena Ryumin mengetahui rahasia game yang seharusnya tidak mungkin diketahui manusia. Ia pun menawarkan informasi apapun agar dibiarkan hidup. Tapi Ryumin hanya tersenyum dingin dan berkata bahwa ia sudah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkannya lewat siksaan itu. Tentang cara hidup malaikat, tujuan mereka, serta fakta bahwa Biriel hanyalah pion yang berperan sebagai pemandu. Tanpa ragu, Ryumin menikam jantung Biriel dengan stiletto hingga menembus punggungnya. Malaikat itu langsung terkapar tak bernyawa. Sekejap kemudian, sebuah notifikasi muncul di depan Ryumin. Anda telah mengalahkan seorang malaikat. Anda adalah orang pertama yang membunuh malaikat. Title didapat First Ever Angel Slayer. Reward, Angel Blood and Rune of Slaughter. Rune tersebut otomatis tersegel ke dalam tubuhnya, sementara efek title barunya memberikan bonus penggandaan stat 2 kali lipat setiap kali melawan makhluk tipe Divine. Ryumin sangat puas. Ia kembali menjadi orang pertama yang mengalahkan malaikat,
sebuah pencapaian yang sudah ia ketahui sejak regresi ke-13. Karena reward semacam ini hanya diberikan sekali untuk satu pemain, nilainya sebanding dengan item unik. Misalnya, Rune of Slaughter memiliki efek meningkatkan seluruh stat sebesar 1% tiap kali membunuh lawan, hingga maksimal 100% dalam satu ronde. Ryumin yakin para malaikat akan terkejut mengetahui ia memegang rune lain selain rune awal ronde pertama. Namun, yang paling penting baginya adalah reward Angel Blood. Item sekali pakai dengan rang unik yang bisa mengganti kelas menjadi Grim Reaper, dapat digunakan ketika mencapai level 10 ke atas. Dengan kata lain, hanya pemain yang pertama kali berhasil membunuh malaikatlah yang berhak mengganti kelas menjadi Grim Reaper. Sedikit penjelasan mengenai sistem kelas di game ini. Setiap pemain baru bisa memilih kelas saat mencapai level 10. Terdapat sekitar 30 jenis kelas yang berbeda, dan untuk melakukan pergantian kelas, biasanya cukup menggunakan item class change. Item tersebut umumnya diperoleh melalui berburu monster atau memenuhi syarat tertentu. Namun, ada pengecualian khusus untuk kelas unik, yang hanya bisa diperoleh pemain tertentu lewat peristiwa spesial, seperti halnya Angel Blood yang didapat Ryumin. Kelas unik berada di tingkat yang jauh lebih tinggi dibanding kelas biasa, baik dari segi start bonus, advancement runes, pilihan skill, maupun keseluruhan potensinya.